Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan di dalam akidah adalah sebuah perkara yang sangat membahayakan bagi diri seseorang. Penyimpangan akidah pasti memiliki sebab-sebab. Di antara sebab-sebabnya adalah al-jahlu bil aqidatis sahihah. Ini yang pertama. Bodoh atau tidak mengetahui terhadap akidah yang sahih itu sendiri. Bodoh terhadap akidah yang sahih itu disebabkan karena kelalaian atau keberpalingan dalam mempelajari akidah atau mengajari akidah yang sahih. Atau seseorang tidak memberikan perhatian dan arahan yang baik dalam mempelajari akidah yang sahih. Sehingga lahirlah sebuah generasi yang dia tidak mengetahui tentang akidah yang sahih. Dia tidak tahu apa-apa saja yang menyelisihi daripada akidah yang sahih. Dia tidak tahu apa yang menjadi lawan daripada akidah yang sahih. Sehingga al-haq diyakini sebagai sebuah kebatilan. Demikian juga sebaliknya, kebatilan diyakini sebagai sesuatu yang hak. Maka ini sangat dahsyat sekali ya penyimpangannya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'rif al jahiliyata. Sesungguhnya tali Islam akan terputus sedikit demi sedikit di mana seseorang yang hidup dalam nuansa Islam tapi dia tidak mengetahui perkara jahiliyah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memaksudkan seseorang keislamannya bisa hilang walaupun prosesnya sedikit demi sedikit kehilangan tersebut ya. Ketika dia hidup di dalam nuansa keislaman, tetapi sayang dia tidak mengetahui tentang kejahilian sehingga dia jatuh dalam kejahilian tersebut. Demikian juga dengan akidah yang sahih. Seseorang yang dia tidak mengetahui penyimpangan akidah yang sahih, maka dia akan jatuh pada penyimpangan akidah. Dan ini terjadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-ta'assub bil ajdad. Ya, kultus individu terhadap nenek moyang dan berpegang teguh dengan keyakinan nenek moyang, ya, budaya nenek moyang, padahal keyakinan dan budaya tersebut adalah kebatilan dan menyimpang atau menyelisih daripada al-haq, tapi mereka tidak peduli, tetap mengikuti apa yang dibawa oleh nenek moyang. Hal inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'ahum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang jahiliyah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Tapi mereka menjawab dengan melawan, oh tidak, bahkan kami mengikuti apa yang dilakukan oleh bapak dan nenek moyang kami. Kami mengikuti mereka. Kemudian Allah katakan, padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui sedikit pun. Bahkan nenek moyang mereka tidak mendapat petunjuk. Artinya ayat ini
menjelaskan bahwa apa yang diikuti oleh mereka dari keyakinan yang batil dari nenek moyang mereka yang tidak mendapat petunjuk, tidak mengetahui sesuatu pun, itu tetap saja masih diikuti. Inilah salah satu penyebab penyimpangan ta'assub, kultus individu kepada nenek moyang. Kemudian yang ketiga, sebab penyimpangan dari akidah yang sahih adalah taklidul a'ma, taklid buta. Apa yang dimaksud dengan taklid buta? Taklid buta itu ya mengambil perkataan manusia, mengambil keyakinan manusia, amalan-amalan manusia yang dia tidak tahu sama sekali dasarnya, dia tidak tahu dalilnya apa. Kalaupun ada dalilnya, dia tidak tahu kadar kedudukan dalil tersebut sahih atau tidak. Nah, sebagaimana ini terjadi ya pada firqah-firqah sesat ya, seperti Mu'tazilah, Jabariyah, kemudian Jahmiyah, Murji'ah, Khawarij, yang para pengikut mereka ketika meyakini seperti itu, mereka hanya taklid buta saja kepada pemimpin-pemimpin kesesatan, pendahulu-pendahulu mereka, sehingga mereka menjadi tersesat dan menyimpang dari akidah yang sahih. Kemudian yang keempat adalah al-ghulu fil awliya was-salihin. Ghulu, ya, sikap berlebih-lebihan terhadap ya para wali-wali Allah, sikap berlebihan kepada orang-orang saleh, di mana mereka mengangkat derajat para wali dan orang soleh melampaui batas kedudukannya, sehingga mereka meyakini pada wali dan orang-orang soleh memiliki kemampuannya. Sebenarnya mereka tidak bisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa para wali dan orang soleh bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, sehingga yang terjadi adalah kesesatan. Dan kita yakin dan tahu para wali dan orang soleh adalah orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun demikian, tidak boleh kita menjadikan mereka kedudukannya di atas Allah. Kita jadikan sifat mereka seperti sifat ilah. Kepada Rasulullah SAW saja tidak boleh, apalagi selain mereka. Kemudian di antara sifat gulu yang lainnya adalah mereka menjadikan para wali dan orang soleh sebagai perantara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menjadikan para wali dan orang soleh supaya bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah, bisa memberi syafaat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang pada akhirnya mereka memberikan ibadah mereka kepada perantara mereka, yaitu orang soleh tadi. Mulailah mereka beristighazah kepada perantara, mulailah mereka berdoa madad madad ya Abdul Qadir Jailani, madad madad ya Husain, dan seterusnya. Ini adalah ungkapan permintaan doa kepada perantara, orang yang sudah mati. Mulailah memberikan sembelihan kepada orang-orang soleh yang sudah mati, sehingga akhirnya dia memberikan ibadah mereka kepada orang-orang soleh tersebut yang sudah mati, sehingga jatuhlah mereka dalam syirik dalam peribadahan, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadahan. Inilah keadaan ya sebuah kelompok orang yang orang yang taklid buta kepada ghulu kepada orang-orang soleh tersebut. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kelima adalah penyimpangan orang tua yang mengarahkan anaknya menjadi menyimpang akidahnya, sehingga peran orang tua ini memiliki sebuah peran yang sangat besar terhadap lurus atau tidaknya akidah ya anaknya. Hal ini jelas sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullu maulidin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Seorang anak itu dilahirkan
dalam keadaan suci, bersih, fitrah, di atas Islam yang sahih, akidah yang sahih. Tapi karena kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya menjadi Yahudi, anaknya menjadi Nasrani, anaknya menjadi Majusi. Ini karena kedua peran orang tua. Ya, maka ketika anak itu menjadi sesat, menyimpang, tidak tahu akidah yang sahih, karena peran kedua orang tua lah yang membuat anaknya seperti ini. Maka pesan bagi para orang tua, jangan remehkan akidah yang sahih. Sejak dini ajarkan akidah yang sahih kepada anak-anaknya sebelum Anda sebagai orang tua kelak bebannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala diminta pertanggungjawaban. Karena selama Anda mengajarkan akidah atau tidak peduli terhadap pengajaran akidah yang sahih pada anak Anda, kemudian ada Anda tumbuh dalam keadaan sampai dewasa akidah yang berarti dosanya Anda yang akan tanggung. Kemudian yang terakhir adalah tidak berfungsinya peran ya media pendidikan dan peran media informasi menjalankan fungsi yang sebenarnya untuk menyebarkan akidah yang sahih. Apa peran lembaga pendidikan dan apa peran daripada sebuah media informasi? Maka ini akan menjadi plus dan minus tergantung ya orang yang menggunakan. Kalau itu digunakan untuk ya menyebarkan akidah yang sahih, mengajarkan dalam lembaga pendidikan dengan kurikulum yang sahih di atas akidah yang sahih, maka akan terciptalah sebuah masyarakat yang di atas landasan akidah yang sahih. Selamatlah. Tetapi kalau ini tidak berjalan dengan fungsinya, bahkan lembaga pendidikan, kemudian lembaga media informasi bisa menjadi penghancur umat. Ya. Kita melihat di sebagian lembaga pendidikan, sekolah-sekolah ya kurang perhatian terhadap kurikulum pendidikan agama yang di atas akidah yang sahih. Dari sisi waktunya kurang, dari sisi muatannya tidak terlalu diperhatikan, kebenaran dari kitab-kitab yang digunakan dan rujukan-rujukan yang benar. Ya. Sehingga terciptalah keyakinan pada anak-anak sejak dari SD, SMP, SMA dengan akidah yang batil. Nah, kalaupun ada ya kurikulum pendidikan di atas akidah, itu pun tidak lepas dari penyimpangan. Demikian juga dengan lembaga pendidikan, ya tidak memperhatikan ini. Kemudian media informasi, ya mereka ya, hanya memperhatikan yang sifatnya materialistis, keuangan, hiburan, perusak, suatu yang halal, suatu yang haram, ataupun ada yang halal tapi bercampur aduk, sehingga merusak generasi umat Islam ke depan. Kaum muslimin, marilah kita bersama-sama memperbaiki akidah yang sahih dengan mempelajari akidah yang sahih yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan kitab-kitab para ulama yang masyhur, yang kibar, yang diakui keimaman mereka dan mereka tidak dilakopi dengan kebid'ahan. Ya, maka kita belajar dari kitab-kitab mereka, ya, bimbingan mereka, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan akidah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.